Udah ya, udah ada merah-merahnya. Udah. Dah. Udah buka ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi. Tunggulah belum buka ada semua. Tunggu. Ulang ya. Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Assalamualaikum. Selamat pagi. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan critical book review dan critical journal review kami, di mana kami akan membahas tentang ultraviolet, visible, dan fluorescence spektroskopi, di mana kami beranggotakan saya sendiri, Ahnia Azla, dan teman-teman saya, Asminta Brutu, Evinia Panggabean, Jessica Panggabean, dan Linggahana Sofia. Oke, kali ini akan dijelaskan oleh Evinia. Yang pertama, identitas buku dan identitas jurnal. Identitas buku, buku utama, judul buku Food Analysis, penulis S. Suzanne Nielsen, penerbit Springer USA, cetakan kelima USA, jumlah halaman 649 halaman, buku yang direview, judul buku Ultraviolet Visible and Fluorescence Spectroscopy, penulis Michael H. Penner, penerbit Springer International Publishing 2017, jumlah halaman 106 halaman. Identitas jurnal. Jurnal utama. Judul jurnal Analisis Flavonoid Total Extract Ethanol Daun. Jurnal Indonesian Journal on Medical Science. Volume 7 nomor 1. ISSN 2355 1313 print 26230038 online. Halaman 8 halaman, tahun 2010, penerbit Politeknik Kesehatan Bakti Mulia Sukaharjo. Penulis Diah Kemalasari dan Siwi Hastuti. Tanggal 10 bulan 10 2020. Jurnal kedua. Judul jurnal Analisis Kadar Vitamin C pada buah manggis yang diperjualbelikan di Pasar Terong, Kota Makassar. Jurnal Media Laboran, volume 7 nomor 2. ISSN 0, halaman 11 halaman, tahun 2018. Penerbit Prodi D3 Analis Kesehatan Universitas Indonesia Timur. Penulis Hasbin. Kedua, Asnurbaiti Dwiana. Yang ketiga, Muhajirah Mustafa. Jurnal ketiga. Jurnal Analisis Kadmium atau CD, Seng, ZN, dan timbal atau PB pada susu kental manis kemasan kaleng secara spektrofotometri serapan atom atau SSA. Jurnal Farmasi Haid, volume 5 nomor 1. ISSN 23551313 26230038. Halaman 9 halaman, tahun 2013, penerbit Fakultas Farmasi Universitas Andalas atau UNAN. Padang. Penulis Roslinda Rashid. Yang kedua Humairah, yang ketiga Zulharmita. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya. Baik, kita masuk ke prinsip kerja, di mana prinsip kerja spektrofotometri ini seperti ini bagiannya.
ada sumber cahaya polikromatis, lalu ada pintu masuk, yang lalu ada cahaya akan didispersikan, lalu ada slit pintu keluarnya, yang dari slit pintu masuk sampai slit pintu keluar itu disebut monokromator, lalu sel sampel akan diletakkan setelah itu, dan akan ada detektor. Untuk Mbak. Nah, di sini ketika sampel dimasukkan, itu seperti pada gambar, sinar radiasi langsung akan mengenai sampel. Lalu sumber cahaya akan terus-menerus memancarkan radiasi yang kuat mencakup seluruh rentang panjang gelombang yang dirancang. Kemudian, sampel akan melewati monokromator. Monokromator ini berfungsi untuk mengisolasi panjang gelombang dalam sampel. Jadi ketika waktu sampel itu masuk ke dalam alatnya, sinar radiasi itu akan memancar dan sinar-sinar yang ada itu akan terdispersi atau akan menyebar sesuai dengan panjang gelombangnya. Jadi nanti akan ada panjang gelombang yang diterima ataupun panjang gelombang yang ditolak. Lanjut, Mbak. Nih, cahaya polikromatik memasuki monokromator melalui celah masuk dan kemudian mencapai puncaknya oleh cermin cekung. Radiasi polikromatik yang memuncak kemudian didispersi sehingga ada gelombang yang diterima dan ada yang dilewatkan, seperti yang saya katakan tadi. Radiasi dengan panjang gelombang yang berbeda kemudian akan dilewatkan. Next. Cahaya yang dilewatkan ini kemudian diterima oleh detektor. Detektor kemudian akan menghitung cahaya yang diterima dan mengetahui cahaya yang diserap oleh sampel. Jadi cahaya yang diserap tadi sesuai dengan panjang gelombangnya tadi, kita anggap sebagai konsentrasi zat yang terkandung dalam sampel. Jadi sebanyak apa panjang gelombangnya, sebanyak itulah konsentrasi zat yang ada dalam sampel secara kuantitatif. Nah, seperti ini kira-kira panjang gelombangnya akan muncul. Selanjutnya, kita akan membahas komponen spektrofotometri UV pada instrumen monokromator. Yang pertama itu GC, atau Gas or Valid Liquids. Itu biasanya digunakan untuk pengenalan sampel. LC, atau Non-Valid Solid or Liquids, digunakan untuk pengenalan sampel juga. EI, atau Electron Impact Ionization, digunakan untuk sumber ion. EC, atau Electrospray Ionization, digunakan untuk sumber ion. APSI, atau Atmosphere Pressure Chemical Ionization, digunakan untuk sumber ion juga. API, atau Atmosphere Pressure Photoionization, digunakan untuk sumber ion. MALDI, atau Matrix Accretion Laser Description Ionization, digunakan untuk sumber ion. CL, atau Chemical Ionization, digunakan untuk sumber ion. Q, atau Quadrops Mass Analyzer atau filter, digunakan untuk alat analisis massal. IT, atau Ion Trap, digunakan untuk alat analisis massal. Time of flight atau TOF digunakan untuk alat-alat analisis massal. Dan juga daun selegili digunakan penyiapan simpliasi, penetapan kadar flavonoid, total ekstraksi daun selegili. Cairan penyari etanol digunakan untuk pembuatan ekstrak etanol daun selegili, digunakan dengan metode maserasi dan menggunakan cairan penyari etanol 70%. Etanol 70% digunakan untuk membuat ekstrak. Serbuk AlCl3 digunakan untuk pembuatan reagen untuk penetapan kadar flavonoid total. Pembuatan larutan AlCl3 gelombang maksimum, penentuan operating time quercetin, penentuan kurva baku quercetin, asam asetat digunakan untuk pembuatan reagen untuk penetapan kadar flavonoid total. Pembuatan asam asetat 8%, pembuatan larutan blanco, penentuan operating time quercetin, penentuan kurva baku quercetin. Aquades digunakan untuk pembuatan reagen untuk penetapan kadar flavonoid total. Pembuatan larutan AlCl3 asetat 8%.
larutan baku quercetin digunakan untuk pembuatan larutan baku quercetin. Preparasi larutan baku quercetin 1000 ppm, pembuatan larutan baku quercetin 80 ppm. Larutan quercetin digunakan untuk baku quercetin 1000 ppm. Jessica keluar ya, weh? Oh, ini masuk lagi. Terputus putih. Buang tersambung tadi tuh. Itu slide-nya salah loh dibuat Asminta. Dalagas saja. Tadi nggak apa ya, weh? Terkeluar ya? Iya, Ya, terkeluar. terputus jadinya. Tapi tadi udah nyampe sini lah. Oh, Nanti. ini. Sampai mana? Ini pembuatan bangku. Ini aja dari slide aku ada sini aja. Biar enak motongnya. Oh, ya, there. Kemudian Aquades digunakan untuk pembuatan reagen, untuk penetapan kadar flavonoid total, pembuatan larutan AlCl3 2%, pembuatan asam asetat 8%, pembuatan larutan blankon, larutan baku quercetin Loh, terkeluar dari Aquades ini aja ya. Halo? dari larutan baku aja. Iya, gas. Dari larutan Baku yang kali larutan baku quercetin. Oh, kemudian larutan baku quercetin digunakan untuk pembuatan larutan baku quercetin, preparasi larutan baku quercetin 1000 ppm, pembuatan larutan baku kerja quercetin 80 ppm, larutan quercetin digunakan untuk pembuatan larutan baku quercetin, preparasi larutan baku quercetin 1000 ppm, pembuatan larutan baku kerja quercetin 80 ppm, penentuan operating time quercetin. Asam oksalat 0,4% atau H2C2O4 untuk diambil fitratnya. Buah manggis untuk diambil ekstraknya. H2O digunakan untuk penetapan kadar logam CD, Zn, dan Pb. Pembuatan larutan standar kadmium HNO3 digunakan untuk penetapan kadar logam CD, Zn, dan Pb. Pembuatan larutan standar kadmium, penetapan kadar logam CD, Zn, dan Pb dalam susu kental manis kemasan kaleng. Larutan standar CD digunakan untuk pembuatan kurva kalibrasi. Aquades digunakan untuk penetapan kadar logam CD, Zn, dan Pb. Pembuatan larutan standar kadmium, pembuatan kurva kalibrasi, pembuatan larutan standar seng, pembuatan kurva kalibrasi, larutan standar Zn digunakan untuk pembuatan kurva kalibrasi. PbNO3 2 kali digunakan untuk pembuatan larutan standar timbal. Larutan standar Pb digunakan untuk pembuatan kurva kalibrasi. H2O2 digunakan untuk penetapan kadar logam CD, Zn, dan Pb dalam susu kental manis kemasan kaleng. Selanjutnya akan dibahas oleh Lingga Hana Sophia. Aplikasi dalam analisis zat gizi berdasarkan dari keempat referensi, yaitu 1 buku dan 3 jurnal dari keseluruhan, pengukuran spektroskopi MIT-IR mematuhi hukum BIR. Meskipun defisiasi mungkin lebih besar daripada UV-Vis, spektroskopi karena intensitas rendah sumber IR, sensitivitas rendah dari detektor IR, dan kerabatnya sempit. Pita serapan IR tengah. Salah satu penggunaan pertama dan paling luas dari teknik ini adalah penganalisis susu inframerah, yang memiliki kemampuan untuk menganalisis ratusan sampel per jam. Lemak, protein, dan kandungan laktosa susu bisa ditentukan secara bersamaan dengan salah satu instrumen ini.
Karbonil ester kelompok lipid menyerap pada 5,37 UM atau sebesar 1742 cm sampai 1. Gugus protein amida menyerap pada 6,47 UM atau 1545 cm sampai 1. Dan gugus hidroksil laktosa menyerap pada 9,61 UM atau sebesar 1045 cm sampai 1. Instrumen otomatis ini dihomogenkan butiran lemak susu untuk meminimalkan hamburan cahaya oleh sampel dan kemudian memompa susu ke dalam aliran melalui sel yang dilalui sinar IR. Instrumen dikalibrasi menggunakan sampel yang diketahui konsentrasi untuk menetapkan kemiringan dan potongan upload hukum BIR. Teori dan aplikasi spektroskopi IR dekat ke analisis pangan telah dibahas. Dalam beberapa publikasi, teknik ini banyak digunakan di seluruh dunia biji-bijian, produk sereal, dan pengolahan biji minyak industri. Teknik NIR IR menggunakan pengukuran dari sampel tanah atau biji-bijian utuh telah diadopsi sebagai metode analisis yang disetujui oleh AACC internasional untuk mengukur protein dalam barley, oat, gandum hitam, tritikal, gandum, dan tepung terigu, serta kelembapan protein dan minyak dalam kedelai. Ini disetujui metode menggambarkan instrumen yang tersedia untuk dibuat pengukuran ini. Instrumen NIR IR sekarang digunakan oleh lembaga inspeksi biji-bijian resmi di Amerika Serikat dan Kanada untuk mengukur protein, kelembapan, dan minyak dalam sereal dan biji minyak. Komponen makanan seperti protein dan serat makanan dapat berhasil ditentukan dalam sejumlah makanan berbasis sereal menggunakan spektroskopi IR. Dekat instrumen modern dan teknik kalibrasi menggunakan berbagai macam produk seperti kue kering, granula bar, dan makanan serapan siap saji untuk dianalisis menggunakan kalibrasi yang sama. Pada pengaplikasian jenis injeksi langsung, menggunakan pengaplikasian yang mudah menguap. Untuk jenis probe penyisipan langsung menggunakan aplikasi padatan. Prinsip dan cara kerja alat spektrometer UV-Vis adalah cahaya yang berasal dari lampu deuterium maupun wolfram yang bersifat polikromatis diteruskan melalui lensa menuju monokromator pada spektrometer dan filter cahaya pada fotometer. Monokromator kemudian akan mengubah cahaya polikromatis menjadi cahaya monokromatis atau tunggal. Berkas-berkas cahaya dengan panjang tertentu kemudian akan dilewatkan pada sampel yang mengandung suatu zat dalam konsentrasi tertentu. Oleh karena itu, terdapat cahaya yang diserap atau diabsorpsi dan ada pula yang dilewatkan. Adanya metode yang dikembangkan untuk menentukan kadar vitamin C diantaranya adalah metode spektrometri UV-Vis. Cara penentuan panjang gelombang serapan maksimum larutan vitamin C adalah menggunakan pipet 5 ml larutan vitamin C 100 ppm dan dimasukkan ke dalam labu terukur 50 ml atau konsentrasi sebesar 10 ppm. Kemudian ditambahkan aquabides sampai tanda batas dan dihomogenkan. Diukur serapan maksimum pada panjang gelombang 200 sampai 400 nanometer dengan menggunakan blanko aquabides. Pembuatan kurva kalibrasi adalah di pipet larutan vitamin C 100 ppm ke dalam labu yang berukuran 50 ml. Masing-masing sebesar 2 ml, 3 ml, 4 ml, 5 ml, dan 6 ml. Atau sebesar 6 ppm, 4 ppm, 6 ppm, 8 ppm, dan 10 sampai 12 ppm. Lalu ditambahkan aquabides sampai tanda batas lalu dihomogenkan dan diukur serapannya pada panjang gelombang maksimum yang didapatkan. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh Asminta Brutu.
Baiklah, saya akan menjelaskan tentang studi question dari buku yang telah kami review. Pertanyaan pertama adalah, mengapa lebih umum menggunakan nilai absorbansi daripada nilai transmitasi saat melakukan spektroskopi UV vis kuantitatif? Jawabannya adalah, geser link. Yang pertama, bahan atau komponen kimia tertentu pada panjang gelombang tertentu, sehingga akan memberikan warna tertentu terhadap bahan. Sinar yang dimaksud yakni bersifat monokromatis dan mempunyai panjang gelombang tertentu. Jadi dalam hal ini, absorbansi sangat bagus digunakan saat melakukan spektroskopi UV vis kuantitatif. Hal lainnya yaitu T dan persen T tidak berbanding lurus dengan konsentrasi analit penyerap dalam larutan sampel atau hubungan non-linear. Dalam kondisi yang sesuai, absorbansi berbanding lurus atau hubungan linear dengan konsentrasi. Pertanyaan kedua adalah, untuk pengujian tertentu, plot absorbansi versus konsentrasi tidak linear. Jelaskan kemungkinan alasan untuk hal ini. Jawabannya adalah, untuk pengujian tertentu, plot absorbansi versus konsentrasi tidak linear, alasannya mungkin karena yang pertama, konsentrasi analit mungkin terlalu besar, sehingga absorptivitasnya berubah. Yang kedua, mungkin ada asosiasi yang dapat dibalik atau disosiasi molekul analit atau ionisasi asam lemah dalam pelarut yang tidak terikat. Karena bentuk analit yang berbeda memiliki absorptivitas yang berbeda. Hubungan linear mungkin tidak berlaku. Yang ketiga adalah radiasi yang melewati sampel mungkin polikromatik atau monokromatik. Yang ketiga adalah, kriteria apa yang harus digunakan untuk memilih panjang gelombang yang tepat untuk melakukan pengukuran absorbansi dan mengapa pilihan itu begitu penting? Jawabannya adalah, kriteria yang harus digunakan untuk memilih panjang gelombang yang tepat untuk melakukan pengukuran absorbansi dan alasan mengapa pilihan itu penting yaitu, pilih panjang gelombang di mana analit menunjukkan absorbansi maksimum dan di mana absorbansi tidak berubah seiring dengan perubahan panjang gelombang, jika memungkinkan. Ini memberikan sensitivitas maksimum atau perubahan absorbansi per unit perubahan dalam konsentrasi analit dan kepatuhan yang lebih besar terhadap hukum Beer. Yang keempat, dalam uji tertentu, pembacaan absorbansi pada spektrofotometer untuk satu sampel adalah 2,033 dan untuk sampel lain 0,032. Apakah Anda akan mempercayai nilai-nilai ini? Mengapa atau tidak mengapa? Jawabannya adalah tidak, karena nilai 2,033 terlalu tinggi dan nilai 0,032 terlalu rendah untuk menjadi ideal untuk presisi yang baik. Idealnya gunakan kisaran 0,2 hingga 0,8 unit absorbansi. Mungkin hingga 1,0 hingga 1,5 unit absorbansi. Dengan nilai tinggi atau terlalu rendah, relatif konsentrasi tidak pasti terlalu tinggi. Yang kelima adalah, jelaskan perbedaan antara radiasi elektromagnetik dalam rentang UV dan vis. Apa perbedaan spektroskopi kuantitatif yang menggunakan rentang UV dengan yang menggunakan rentang vis? Jawabannya adalah, rentang UV 162 nanometer melalui 375 nanometer. Sarannya yaitu, yang pertama gunakan listrik deuterium, yang kedua lepaskan lampu, yang ketiga gunakan pemegang sampel kuarsa karena kaca menyerap radiasi di bawah 360 nanometer. Rentang vis
yaitu 380 nanometer hingga 720 nanometer. Caranya yaitu dengan menggunakan lampu filamen tungsten yang memancarkan radiasi pada 350 hingga 2500 nanometer. Untuk rentang UV, nyalakan lampu UV dan gunakan kuvet kuarsa. Selanjutnya nomor 6, apa yang sebenarnya terjadi di dalam spektrofotometer ketika analis menetapkan panjang gelombang untuk pengujian tertentu? Jawabannya adalah yang terjadi di dalam spektrofotometer ketika analisis menetapkan panjang gelombang untuk pengujian tertentu. Yang pertama adalah analis menyesuaikan monokromator untuk mengatur panjang gelombang. Yang kedua, monokromator menyebarkan radiasi sehingga radiasi dengan panjang gelombang tertentu dapat dibuat untuk keluar dari monokromator dan diarahkan ke sampel. Yang ketiga adalah sebuah monokromator terdiri dari celah masuk dan keluar, cermin cekung, dan elemen pendispersi. Perlu untuk mendapatkan radiasi monokromatis yang melewati sampel. Hukum Beer yang menghubungkan absorbansi dengan konsentrasi hanya berlaku untuk radiasi monokromatik. Selanjutnya nomor 7, mempertimbangkan spektrofotometer tipikal, apa efek dari penurunan lebar celah keluar monokromator pada cahaya yang datang ke sampel? Jawabannya adalah tipikal efek dari penurunan lebar celah keluar monokromator pada cahaya yang datang ke sampel, yaitu cahaya yang masuk ke sampel akan lebih banyak monokromator atau lebar pita lebih sempit, tetapi daya pancarannya lebih rendah. Nomor 8, jelaskan persamaan dan perbedaan antara tabung foto dan tabung pengganda foto, dan apa keunggulan salah satu dari yang lain? Jawabannya adalah fototube, yaitu katoda semi-silindris ditutupi dengan permukaan foto emisif katoda, ada emisi elektron, dan elektron yang dibebaskan dikumpulkan di anoda, sehingga arus terukur dibuat. Jumlah elektron yang dipancarkan dari katoda dan arus yang melalui sistem adalah berbanding lurus dengan jumlah foton atau kekuatan pancaran-pancaran menimpa permukaan foto emisif. Selanjutnya yaitu foto multiplier tube, yaitu dari desain serupa kecuali terdapat penguatan jumlah elektron yang terkumpul di anoda per foton yang mengenai permukaan foto emisif dari katoda. Elektron yang awalnya dipancarkan dari permukaan katoda tertarik ke sebuah dinode dengan muatan positif relatif di dinode. Elektron menabrak permukaan, menyebabkan emisi beberapa elektron lagi per elektronasli, menghasilkan pembuatan sinyal. Keuntungan dari tabung foto multiplier adalah sinyal diperkuat secara terus-menerus sehingga radiasi dapat menjadi kurang intens dan masih dapat dideteksi. Nomor 9 adalah lab Anda telah menggunakan spektrometer berkas tunggal lama yang sekarang harus diganti dengan spektrofotometer baru. Anda mendapatkan literatur penjualan yang menjelaskan instrumen balok tunggal dan balok ganda. Apa perbedaan mendasar antara spektrofotometer berkas tunggal dan berkas ganda, dan apa keuntungan kerugian dari masing-masing? Jawabannya adalah instrumen balok tunggal, yaitu sinar radiasi hanya mengikuti satu jalur atau dari sumber melalui sampel ke detektor. Sedangkan instrumen balok ganda, radian balok dipecah sehingga setelah balok melewati satu kompartemen penahan sel, dan setelah balok lainnya melalui kompartemen kedua, atau balok secara bergantian melewati sampel dan sel referensi dengan menggunakan cermin sektor berputar. Keuntungan dari instrumen sinar ganda yaitu dapat secara bersamaan mengukur dan membandingkan absorbansi relatif dari sampel dan sel referensi. Keuntungan lainnya dapat mengkompensasi penyimpangan atau
drift dalam output radiasi dari sumber. Kekurangan dari instrumen balok ganda, daya radiasi balok datang berkurang karena balok terpecah menyebabkan ransum sinyal to noise inferior. Pertanyaan ke-10 yaitu uplink. Jelaskan persamaan dan perbedaan antara spektroskopi UV vis geser ke bawah, link nggak nampak. Oke. Jelaskan persamaan dan perbedaan antara Hilang ya? nggak nampak Ini udah? soalnya. Udah. Yang ke-10, jelaskan persamaan. Nomor 10, link. Udah nih. Soalnya kan? Oke. Iya. Pertanyaan ke-10, jelaskan persamaan dan perbedaan antara spektroskopi UV vis dan spektroskopi fluoresensis, hubungan dengan instrumentasi dan prinsip yang terlibat, dan apa keuntungan menggunakan spektroskopi fluoresensi? Jawabannya adalah persamaannya pada dasarnya komponen instrumen yang sama. Yang kedua, keduanya didasarkan pada penyerangan energi radiasi oleh analit dan deteksi energi radiasi pada detektor. Sedangkan perbedaannya adalah spektroskopi fluoresensi bergantung pada pengukuran radiasi yang dipancarkan oleh analit saat rileks dari tingkat energi elektrolit tereksitasi keadaan dasar yang sesuai. Analit ini awalnya diaktifkan pada tingkat energi yang lebih tinggi dengan penyerapan radiasi dalam rentang UV atau vis. Perbedaan lainnya adalah fluometer perbedaan spektroskopi dan fluometer lainnya adalah memiliki dua pemilih panjang gelombang atau berkas eksitasi dan berkas emisi versus satu untuk spektrometer. Berikut adalah pembagian tugas kami untuk mengerjakan CBR atau CGR. Yang pertama ada Lingga untuk membuat cover dan aplikasi dalam analisis gigi dan menyatukan file CBR dan CGR. Yang kedua ada Evinia membuat identitas buku dan jurnal yang direview. Yang ketiga ada Ania mengerjakan prinsip kerja instrumen. Yang keempat ada Jessica membuat komponen penyusun instrumen. Dan saya sendiri, Asminta Brutu, menjawab studi question dari buku. Baiklah, sekian dari presentasi kelompok 2. Apabila terdapat kesalahan, kami mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi.